حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه, barang siapa menjadi penyampai li akhihi, untuk saudara dia, ila di sultanan, kepada orang yang mempunyai kekuasaan, fi mablaghi birrin, di dalam menyampaikan kebaikan, au idkhali sururin, atau memasukkan kebahagiaan, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat dia fit darajatil ula, di tingkatan-tingkatan yang tertinggi, minal jannati, dari surga. Kesimpulannya, amalan membantu orang Islam itu begitu besar nilainya di sisi Allah. Di antara bentuknya membantu orang Islam adalah kalau kita punya satu posisi untuk menyampaikan hajat dia kepada penguasa, kita sampaikan hajat dia kepada orang tersebut, biar teman muslim kita dapat kebaikan, dapat kebahagiaan. Tentu saja dalam perkara-perkara yang tidak melanggar agama, itu sudah selalu saja ada batasan-batasan begitu itu. Dia telah menggunakan posisi dia, kedekatan dia dengan penguasa untuk membantu teman muslim dia. Wa kharraja aidan bi isnadihi 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya termasuk perkara-perkara yang memastikan datangnya ampunan dari Allah. Ya, ada beberapa perkara, kalau ini ada, ampunan dari Allah akan didapatkan oleh orang yang punya perkara tersebut. Dan orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, berarti beres semua masalahnya, tinggal masuk surganya saja. Pemilik segalanya sudah memaafkan dia, pemilik segalanya sudah meridhoi dia, maka posisi dia ini sudah seperti penduduk surga, tinggal masuknya saja. Siapa sih penduduk surga itu? Orang-orang yang memang enggak punya dosa dengan Allah, atau orang-orang yang dimaafkan total oleh Allah, baru bisa masuk surga. Apa saja hajatnya akan ditunaikan oleh Allah. Apa saja hajatnya penduduk surga akan ditunaikan oleh Allah. Maka itulah diantara pemahaman sebagian ulama, kenapa kalau orang itu istighfar, anugerah yang akan dia dapatkan adalah terurainya kesulitan-kesulitan dia, kesempitan-kesempitan dia, dan datangnya rizki kepada dia dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Karena orang itu kalau istighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah, posisi dia ada kemiripan dengan penduduk surga yang telah masuk surga, yaitu enggak punya dosa, maka apa hajat dia ditunaikan oleh Allah. Kadang-kadang orang kalau enggak ngerti begitu itu, diberi amalan, minta amalan Pak istighfar, masa istighfar aja Pak? Bagi jane piye to ndase iki nggo mikir. Jadi kalau orang itu sudah dimaafkan oleh Allah, itu kamu minta apa saja diberi oleh Allah, gitu loh. Istighfar saja.
Idkhaluka adalah memasukkannya kamu as-surura, kebahagiaan ala akhikal muslimi atas saudara dia yang Islam. Wa kharraja Abul Qasim al-Isbihani bi isnadihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki jaa telah datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah, manakah manusia yang paling dicintai Allah? Faqal, maka Nabi bersabda, ahabbun nasi ila Allah, manusia yang paling dicintai Allah anfa'uhum linnas, yang paling manfaatnya manusia kepada manusia. Jadi kalau kita ini pengen dicintai oleh Allah, maka jadilah orang yang bermanfaat kepada manusia. Kalau pengen paling dicintai oleh Allah, jadikanlah orang yang paling manfaat kepada manusia. Karena manusia ini adalah hamba-hamba Allah. Kalau kita mendatangkan manfaat kepada mereka, jadi asbab datangnya manfaat kepada mereka, ini jelas mendekatkan diri kita kepada sayangnya Allah. Maka jangan sampai orang itu pengen datangkan keburukan kepada hamba-hambanya Allah, dan tidak ada manfaat yang lebih bernilai di sisi Allah melebihi kita mengajak hamba-hambanya Allah biar disayang oleh Allah. Wah, ini yang tertinggi, ini tertinggi. Itulah kerjanya para nabi, para rasul, mengajak manusia kepada kehidupan yang diridhai Allah. Akhirnya begitu dipraktekkan, semuanya jadi ahli surganya Allah. Di orang yang jadi asbab datangnya agama kepada manusia ini seakan-akan sedekah surga. Orang itu sedekah secuil roti saja bisa jadi asbab terhalang dia masuk neraka. Bagaimana kalau sedekahnya itu sedekah surga? Wa ahabbul a'mali, dan paling tercintainya amal ilallah kepada Allah Ta'ala maha tinggi Allah, sururun adalah kebahagiaan, tudkhiluhu yang kamu memasukkannya ala muslimin atas orang Islam. Ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah kamu mendatangkan kebahagiaan pada muslim. Apa bentuknya mendatangkan kebahagiaan? Di antaranya ini, taksifu anhu kurbatan, dengan engkau menghilangkan darinya kurbatan, kesusahan, au taqdi anhu dainan, atau kamu membayar hutangnya, au tadrudu anhum ju'a, atau kamu menolak kelaparan darinya, dia kamu bantu akhirnya enggak jadi kelaparan. Wala an amsya, dan sungguh aku berjalan ma'akhin fi hajatin, bersama saudara untuk menunaikan hajat dia. Ahabbu ilayya, adalah lebih aku cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid, melebihi aku beritikaf di masjid ini, yakni Masjidil Madinah. Beliau maksudkan Masjid Madinah. Syahron, selama 1 bulan. Masya Allah. Wa man kadhama ghaidha, barang siapa menahan, wa man kadhama ghaidhahu, barang siapa menahan amarah dia, walau syaa yumdiyahu amdah, andaikan dia mau untuk melaksanakannya, dia bisa melaksanakannya. Ya, ada orang dia ini punya kemampuan untuk melaksanakan kemarahannya. Tak ganyang iso ganyang tenan. Nah, gepuk iso gepuk tenan. Nah, melindes bisa melindes tenan. Nah, memang dia punya kemampuan untuk melaksanakan marahnya, tapi dia tidak melaksanakan marahnya karena Allah. Ini diantara sifat-sifatnya orang takwa. Jadi kemampuan dia untuk melangsungkan kemarahannya, dia tahan karena takut dia kepada Allah. Maka diantara sifat-sifatnya orang yang ahli surga, orang-orang takwa, disebutkan dalam surat Al-Imran, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan marahnya. Di orang itu marah itu enggak dilarang, asalkan benar.
Yang diperintah itu adalah menahan marah, bukan menghilangkan marah. Orang itu dengan sebab punya sifat marah, sempurnalah dia jadi manusia. Kenapa kamu nggak ngeludahi teman kamu itu? Takut dia marah. Kenapa kamu nggak ngelempar batu rumahnya? Takut dia marah. Ya. Dengan sebab marah, ada sifat marah, dunia manusia ini jadi saling jaga-menjaga. Maka orang yang beriman tidak diperintahkan untuk menghilangkan marahnya, mengatur marahnya sesuai yang diridhai oleh Allah. Katanya ya orang yang nggak bisa marah itu keledai. Keledai aja ternyata juga bisa marah. Malah Allah orang yang menahan marahnya padahal dia sanggup untuk melaksanakannya, maka Allah akan memenuhi qalbau hati dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ridhon, akan dipenuhi dengan ridho. Pas isinya itu, hatinya itu enggak ada yang tidak tertunaikan, seneng tok istilahnya, ridho. Kuwabeh. Mengenai urusan istana ridho, urusan istri ridho, urusan makanan ridho, urusan kendaraan ridho. Jadi hatinya itu isinya ridho tok, belas nggak ada yang nggak cocok belas. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dia, maksudnya begitu. Ya, kalau kita di dunia ini kan mesti ada aja, bajunya kurang piye, omahe kurang piye, bojone cek kurang piye, kendaraannya kurang piye, pondoknya kurang piye, piye, itulah dunia. Kalau pengen semuanya ridho, masuklah surga dengan membawa amalan menahan marah karena Allah, padahal kita mampu untuk melangsungkannya. Waman masya ma'akhihi, dan barang siapa berjalan bersama saudara dia fi hajatin, dalam satu hajat, maksudnya dia berjalan untuk usaha menunaikan hajatnya saudara dia tadi, hatta yaqdiyaha lahu, sehingga dia berhasil menunaikan hajat itu lahu untuk saudara dia, Sabbatallah, maka Allah akan menetapkan qadamaihi, kedua telapak kaki dia, yauma tazulul aqdamu, di hari telapak kaki tergelincir. Semoga termasuk kita semua selamat dapat sifat-sifatmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka